semua jemaat. Oke, Tuhan yang luar biasa. Oke, apa kabar kamu semua? Saya percaya kita semua baik. Amin. Oke, welcome home kepada semua kita yang hadir pada hari ini dan bahkan yang di luar. Oke, yang mengikuti kebaktian kita live streaming pada hari ini. Kiranya semua kita sehat, oke, walafiat, dan senantiasa diberkati Tuhan dengan berkelimpahan. Oke, stay safe and stay blessed. Supaya kita selamat dan juga senantiasa diberkati. Oke, pagi ini kita akan belajar tentang siri pelajaran Kristen sedunia. Oke, pada minggu yang lepas, 2 minggu sebelum ini, selepas ini, sebelum ke selepas. Saya ada menerangkan tentang Kristen sedunia. Oke, apa perbezaan Kristen sedunia dan Kristen duniawi? Oke, kita sebagai orang percaya, Tuhan memanggil kita untuk menjadi Kristen sedunia. Oke, supaya kita memberi impact, memberi dampak kepada masyarakat dimanapun kita berada, terutamanya orang di sekeliling kita. Oke, itu tujuan Tuhan untuk memilih kita, memanggil kita, membebaskan kita, menyelamatkan kita, supaya kita memberi impact, memberi dampak, influence kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan bahkan yang sudah mengenal Tuhan, saudaraku. Nah, mari kita melihat di dalam Alkitab, dalam Injil Matius. Injil Matius pasal ke-5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Ada di hadapan kita. Matius 5 13 sampai 16. Coba kita semua baca sama-sama. Boleh lihat di depan ataupun di layar TV kita. Kita sama baca 1 2 3. Kamu bagaikan garam dunia. Jika garam sudah menjadi tawar, garam itu tidak dapat menjadi masin lagi. Garam seperti itu tidak berguna lagi selain dibuang dan dipijak-pijak orang. Kamu bagaikan cahaya bagi dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Tidak seorang pun memasang pelita lalu menaruhnya di bawah pasu, tetapi dia akan meletakkannya di atas kaki pelita supaya memberikan cahaya kepada setiap orang di dalam rumah. Hendaklah cahaya kamu juga bersinar di hadapan orang supaya mereka melihat perbuatan kamu yang baik, lalu memuji Bapa kamu yang di surga. Jadi saudaraku dalam Tuhan, ini firman Tuhan. Ini adalah perumpamaan yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, apabila kita melihat dalam Alkitab, banyak sekali Tuhan Yesus memberi perumpamaan. Perumpamaan. Mengapa saudara? Supaya kita memahami, supaya kita lebih mengerti, supaya kita dapat mendalami apa yang dimaksudkan Yesus. Nah, pada pagi hari ini kita belajar tentang perumpamaan yang diberikan Yesus kepada kita. Kepada murid-muridnya, kepada kita. Pengikut-pengikut Yesus. Jadi perumpamaan garam dan terang itu adalah sesuatu yang biasa bagi kita, betul? Sebab itu adalah sesuatu yang kita guna pakai setiap hari. Kita makan garam, dan kita merasakan garam, walaupun tidak banyak, saudara. Tetapi kita selalu menyimpan garam, dalam lauk kita, kan, betul? Dan juga kalau makan garam terlalu banyak itu tidak bagus. Nanti darah kita tinggi, terlalu masin di dalam badan kita. Jadi saudara, kita selalu membuang peluh, exercise supaya masin itu tidak bertakung dalam peluh kita. Jadi Tuhan mau kita menjadi garam dan Tuhan mau kita
menjadi terang kepada dunia. Nah, kita akan belajar dua perkara ini nanti. Oke. Saya lihat persiapan saya ini agak panjang, jadi saya potong dia. Oke, potong dua sebab next week saya akan bawa tentang contoh Kristen yang berdampak. Kristen yang berdampak dalam Alkitab. Kita dapat lihat minggu hadapan ya. Sorry. Tekak gatal. Karena inilah kalau bercakap, kalau ditutup ini memang saya agak sensitif. Nah, mengapa Tuhan Yesus menggunakan garam dan terang, saudara? Sebabnya adalah garam dan terang adalah sesuatu yang pasti manusia gunakan setiap hari dan sesuatu yang senang dipahami dan dimengerti oleh setiap orang. Baik orang tua, orang setengah tua, dan orang kecil pun tahu kan, kalau diberi garam dia tahu. Garam, rasanya garam. Firman Tuhan mengatakan di sini, kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Nah, ini saudara ditujukan Tuhan kepada semua kita. Sebagai garam dan dunia. Tidak seorang pun yang dapat melarikan diri daripada menjadi garam dan terang dunia. Betul? Sebab Tuhan mengatakan, kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Maksudnya saudara, semua kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Semua kita yang mengaku Yesus Tuhan, Yesus Allah, Yesus Juru Selamat. Nah, saudara, mari kita lihat apa fungsi, apa guna garam. Ada beberapa fungsi garam. Apakah fungsi garam dalam Alkitab dan juga fungsi garam itu pada hari ini? Kita selalu sebut garam. Kalau kita masak, kita ambil garam. Kalau kurang masin, kita katakan, habis garam kah? Banyak di kedai sana. Suami terutamanya. Kita minta terlalu banyak garam. Kalau lauk itu kurang masin, habiskah garam? Kita tanya istri kita kan. Sebenarnya garam banyak, tetapi istri menjaga kesehatan kita, tidak mau beri garam terlalu banyak. Betul? Istri? Nah, begitu juga kadang-kadang istri, mereka masaklah, mereka tahu. Mereka kalau masak suruh kita merasakan. Istri saya selalu dia katakan, coba kamu rasa. Dia ambil sendok ataupun sudu, dia ambil kuah dan bagi untuk rasakan. Jadi saudara, kalau saya katakan oke, tambahkan garam sedikit, jangan banyak. Ataupun kalau terlalu banyak garam, tambahkan air, supaya dia tidak terlalu masin. Jadi saudara, fungsi garam ini sangat penting. Baik masa dahulu dan bahkan masa sekarang. Fungsi yang satu, fungsi garam yang pertama, ia memberi nikmat ataupun rasa nyamai. Sedap kan? Kalau tidak ada garam, siapa yang mau makan? Kadang-kadang kita rasa, kenapa tidak ada garam? Saya dulu pernah, saudara, dengan bapak saya. Ini masa saya masih muda. Saya mengikut bapak saya pergi tebang kayu. Dia tukang tumbang. Saya sikut cengso. Saya bawa untuk bapak saya. Jadi pada suatu hari, kami dua kena hari sangat kuat hujan. Tidak dapat menyalakan api, tidak dapat pergi pergi mencari umbut dan sebagainya. Jadi akhirnya ada garam. Garam dan Ajinomoto yang ada. Sebab memanglah kalau di hutan memang ada banyak sayur. Betul? Upak aku kita iban. Tetapi pada masa itu hari hujan kuat, kami dua tidak dapat mencari sayur. Jadi apa yang ada? Garam dan Ajinomoto. Jadi bapak saya kata, inilah kita dua makan, ngam ada hujan, air itu di ke takung kita timbun,
dalam kontainer dan kasih garam dan Ajinomoto. Itulah cukup juga. Kami dua jadikan sup. Walaupun tidak ada sayur lain, sedap juga. Kadang-kadang saya buat itu dengan anak saya di rumah. Ada bawang putih, bawang merah, ada pusuk, ikan bilis, kasih garam, kasih Ajinomoto sedikit, itu jadi sup. Cukup. Jadi garam kayak di sini membuat nikmat ataupun rasa sedap, nyaman ya. Jadi tetapi kita lihat di dalam Ayub ya, pasal ke-6 ayat 6. Tetapi makanan yang tawar tanpa garam siapa suka? Betul kan? Apa Irin mau kalau tidak ada garam? Tidak sedap kan? Jadi garam ini membuat sesuatu nikmat, yaitu kenyamanan, sedap. Nah, fungsi garam, fungsi kita sebagai pengikut Kristus adalah memberi kenikmatan ataupun kenyamanan kepada dunia, terutamanya orang di sekeliling kita, orang di sekitar kita. Yang baik orang itu sudah percaya maupun yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Yang di sekitar kita, kita memberikan kedamaian kepada mereka. Kita memberikan kasih kepada mereka. Kita nyatakan sukacita kita, kongsikan sukacita kita dengan mereka saudara dan sebagainya. Apa yang ada pada kita, kita mau kongsikan kepada teman-teman kita, kepada rakan-rakan sebaya kita, orang di sekeliling kita, jiran-jiran kita. Saudara, supaya mereka dapat merasakan apa yang kita rasakan di dalam Tuhan. Itu rasanya garam. Supaya mereka juga dapat merasakan. Itulah namanya berdampak. Berdampak, memberi impact, memberi kesan, influence yang sangat berkesan. Kalau kita tidak dapat berkata, bersaksi tentang Alkitab saudara, tentang Yesus Kristus kepada teman-teman kita, kepada rakan-rakan kita, kepada jiran kita, kita dapat saudara memberi rasa garam itu, yaitu lewat daripada kelakuan kita, perangai kita, daripada sukacita, damai dan sebagainya, melalui kelakuan kita. Mereka dapat menikmatinya, mereka dapat merasakannya. Itu dampak yang sangat kuat saudaraku. Nah, kita orang percaya harus menggarami orang-orang di sekeliling kita dengan damai, dengan kasih, dengan sukacita Kristus. Bukan orang duniawi yang menggarami kita, yang influence kita. Kita yang harus influence mereka. Kita harus berdampak kepada mereka, bukan mereka yang berdampak kepada hidup kita. Paham enggak? Kalau kawan-kawan kita itu yang belum mengenal Tuhan, mereka memanglah biasa melakukan sesuatu yang tidak seperti orang percaya lakukan. Sebab mereka belum berubah, sebab mereka belum percaya kepada Kristus. Makanya kehidupan mereka berlainan. Mungkin mereka itu masih mabuk-mabukan, dan sebagainya, saudara. Jadi apabila kita bergaul dengan mereka, jangan kita diinfluence, tetapi kita harus influence mereka, saudara, dengan garam kasih Tuhan. Amin. Ini sangat penting. Cara kita bercakap, cara kita bergaul dengan mereka dan sebagainya. Tabiat kita bukan dosa yang mempengaruhi kehidupan kita, tetapi biarlah kita mengalahkan dosa itu dengan kasih setia Tuhan. Itu fungsi yang pertama. Nah, fungsi yang kedua, fungsi garam yang kedua adalah mencegah kebusukan. Betul? Pada zaman nenek moyang kita dulu kan, sebab tidak ada electricity, sebab tidak ada peti sejuk, peti ais. Apa yang mereka lakukan apabila mereka mendapat binatang, babi kah, rusa kah dan sebagainya, ikan. Apa yang mereka lakukan? Sebab terlalu banyak tidak dapat makan sekaligus, jadi mereka kasih garam, taruh garam kepada daging tersebut. Dia boleh menjadi
Pekasam ataupun boleh kalau dia daging rusa. Contoh dia, kita katakan nanti Iban disebut barul, barul nih, udah dimasinkan. Sebab lepas itu dijemur, itu juga sedap. Tetapi tidak bagus kalau makan terlalu banyak, sebab masin. Jadi saudara, pagi kita seperti saya sendiri ada tinggi darah, baru dalam tahun ini saya terkena tinggi darah. Jadi saya tidak boleh makan banyak sesuatu yang masin dan sesuatu yang terlalu manis. Jadi kalau itu terlalu banyak garam, dia menjadi gudang garam. Jadi kita harus kongsikan garam itu kepada orang lain. Amin. Yaitu kasih Tuhan, sukacita Tuhan, kedamaian Tuhan kepada orang lain, saudara. Dimanapun mereka berada. Jadi ini sangat penting. Garam ini untuk menjaga sesuatu daging supaya tidak menjadi busuk. Begitu juga dengan kasih yang ada pada kita, kita menggarami dunia dengan kasih. Tuhan, supaya dunia ini tidak terus dalam kebusukan. Tidak menjadi busuk karena dosa-dosa. Sebab dosa dia memang melahirkan kebusukan. Jadi untuk mengatasi kebusukan, kita adalah garam. Tunjuk kepada teman kamu, bukan sentuh dia, tunjuk. Kamu adalah garam. Kamu adalah garam. Kamu adalah garam. Saya adalah garam. Garam kepada teman saya, garam kepada keluarga saya, garam kepada rakan-rakan saya. Di mana saya berada, saya menjadi garam Tuhan. Amin. Alkitab menceritakan bagaimana keadaan dunia ini yang begitu mengalami kebusukan, kekacauan, ataupun masalah yang tidak dapat dikawal karena dosa manusia. Alkitab memperlihatkan secara jelas bagaimana keadaan dunia yang busuk dan rosak karena dosa-dosa manusia dari zaman ke zaman, saudara. Jadi mari kita lihat dalam Alkitab apa yang dikatakan Tuhan tentang dosa yang menguasai dunia ini dari zaman ke zaman. Nah, yang pertama kita lihat dalam Kejadian pasal 6 ayat 11 dan 12. Kita lihat apa kejahatan manusia di dalam zaman Nuh. Nuh hidup akrab dengan Allah. Nuh hidup akrab dengan Allah, tetapi semua orang lain jahat di sisi Allah. Maksudnya saudara, hanya Nuh yang menyenangkan hati Allah. Menyenangkanmu, senangkanmu. Mungkin inilah nyanyian Nuh. Dia mau senantiasa menyenangkan hati Allah. Jadi saudara, begitu juga dengan kita. Mau kita menyenangkan hati Allah di dalam abad ini, dalam waktu ini, supaya kita dapat menggarami teman-teman kita, saudara. Kita menjadi garam. Dan dia juga mengatakan, dan kekejaman terdapat di mana-mana. Allah memandang dunia dan nampak kejahatan saja. Apa yang dilihat oleh Allah ialah kejahatan saja. Karena kehidupan manusia, semua manusia itu jahat. Itu yang terjadi pada masa Nuh. Semua manusia berbuat jahat. Hanya Nuh yang melakukan sesuatu yang baik di hadapan Allah. Nah, kita juga lihat di dalam zaman Daud. Dalam Mazmur pasal ke-14 ayat 2 dan 3. Mari kita sama baca dengan saya. 1, 2, 3. Dari surga Tuhan memandang umat manusia untuk mencari orang yang bijak, orang yang menyembah Dia. Tetapi semua orang sudah menyimpang dan sesat. Tiada seorang pun melakukan yang baik. Di sini juga saudara kita melihat dalam Alkitab yang ditulis Daud, saudara. Tuhan tidak melihat seorang pun yang menyembah Tuhan. Dia mencari orang bijak, saudara.
manusia menyimpang dalam kesesatan. Mereka tidak melakukan sesuatu yang baik. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Pada zaman ini siapa yang bertanggung jawab? Saya dan saudara. Kita yang datang ke gereja, kita yang di luar sana, semua kita bertanggung jawab untuk mengatasi semua masalah ini, saudaraku. Amin. Itu tujuan Tuhan memilih kita, memanggil kita, menebus dosa kita. Dan yang ketiga kita lihat kejahatan manusia di zaman Yesaya. Pasal yang ke-1 ayat 5 dan 6. Mengapa kamu terus memberontak, melawan Allah, melawan orang yang percaya kepada Tuhan, melawan hamba-hamba Tuhan, melawan pastor, padri dan sebagainya. Pemimpin-pemimpin. Adakah kamu mau dihukum dengan lebih dahsyat lagi? Hai Israel, kepalamu sudah penuh dengan luka. Hati dan pikiranmu tidak sehat. Dari kepala sampai telapak kaki tiada sebagian pun tubuhmu yang sehat. Maksudnya semua sakit karena kejahatan. Tubuhmu diliputi lebam, kudis dan luka yang belum dibersihkan atau dibalut ataupun diobati dengan minyak. Jadi saudara, ini adalah perbuatan dosa-dosa pada zaman Yesaya. Dan kita lihat yang keempat, kejahatan manusia di zaman para rasul. Ini dalam perjanjian baru. Kita lihat dalam Titus pasal ketiga ayat 2 dan 3. Beritahu jemaahmu supaya tidak mengumpat atau bertengkar dengan sesiapapun. Mengumpat atau arti mengumpat? Gosip. Jadi saudara, ini adalah suatu dosa. Mengumpat, bertengkar dengan sesiapapun. Tetapi bersikap ramah tamah dan lemah lembut kepada semua orang. Itu yang harus kita lakukan. Yaitu bersikap ramah tamah dan lemah lembut. Kita harus bersikap demikian karena dahulu kita juga bodoh. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita dikatakan bodoh. Sebab apa orang lakukan, itu yang kita lakukan. Kalau orang mau membawa kita berkelahi, kita berkelahi dengan dia, bertumbuk dengan dia. Saudara, betul? Tetapi biarlah sekarang kita berubah. Kalau orang itu membawa kita bertumbuk, berlawan dengan dia, jangan. Hindari, biarkan. Jangan kita menjadi bodoh seperti kita sebelum mengenal Tuhan, saudaraku. Amin. Tidak taat dan sesat. Kita diperhamba oleh berbagai nafsu dan keinginan yang tidak bagus, tidak baik. Hidup kita dipenuhi dengan perasaan dengki, cemburu, dan kita saling membenci. Kita saling tidak mau melihat satu sama lain. Kita membenci, kita iri hati, kita cemburu, kita berdendam dengan satu sama lain. Apakah kita dapat mengubah dunia? Kalau kita berbuat demikian, kita harus mengatasi semua ini dengan yang di atas tadi, ramah tamah, lemah lembut. Jangan kita menjadi bodoh, saudara. Biarlah kita menjadi orang yang bijak. Amin. Jadi saudaraku, sebagai umat Allah yang hidup dan yang perkasa, kita harus menjadi teladan dari perilaku kita dimanapun kita berada, supaya masalah dosa dalam dunia ini dapat diatasi oleh anak-anak Tuhan. Siapa anak-anak Tuhan? Kita yang percaya kepada Yesus, kepada Tuhan. Kitalah yang mengatasi dosa-dosa ini. Kalau orang mau membelawan dengan kita, bertumbuk dengan kita, berkelahi dengan kita mengalahkan dia dengan kasih Tuhan. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan, kan? Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Walaupun dia marah-marah kita, walaupun dia membenci kita, walaupun dia mencaci maki kita, kita kalahkan dia dengan kasih Tuhan. Saudaraku, baru kita dapat mengatasi
Oke, dosa-dosa di dalam dunia ini. Oke, yaitu supaya kita dapat membawa mereka mengenal Tuhan, supaya dosa mereka dapat diampuni dan dihapuskan oleh darah Kristus. Itu fungsi yang kedua. Oke, fungsi yang ketiga, garam yang ketiga adalah membuat orang menjadi haus. Betul kan? Kalau kamu makan asin, oke, kamu makin kamu makan sesuatu yang masin, makin kamu merasakan haus. Tetapi apabila kamu dalam kehausan, apa yang kita perlukan? Kita minum air, kan? Oke? Nah, semakin orang itu makan garam, makan asin, semakin orang itu menjadi haus. Oke? Nah, firman Tuhan mengatakan kebenaran firman Tuhan akan menimbulkan kehausan. Banyak orang, saudara, dia mencari kebenaran. Kebenaran itu dalam firman Tuhan. Oke, dalam firman Tuhan. Nah, orang yang mencari kebenaran, menggali kebenaran, dia akan menemukan kebenaran itu hanya di dalam Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan dari dalam Mazmur, kita lihat Mazmur 143 ayat yang ke-6 ya. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang gersang ataupun yang tandus, yang tidak ada air. Kalau saudara kita melihat, oke, tanah itu tandus, tanah itu kering, dia sangat memerlukan air. Mungkin dia kehausan air. Mungkin dia berdoa dalam hati dia, kalau dia seperti manusia, Allah, berikanlah air, berikanlah air. Saya sudah haus, saya sudah kering. Begitu juga saudara. Oke, orang yang mencari kebenaran, dia sangat haus akan kebenaran. Sehingga dia menemukan kebenaran itu di dalam Yesus Kristus. Amin. Itu saya dan saudara. Sehingga kita menemukan kedamaian dalam Tuhan. Kita menemukan sukacita di dalam Tuhan. Kita menemukan kekuatan, kesehatan di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita menemukan itu, saudara, tidak di luar. Tuhan, makanya kebenaran itu hanya di dalam Tuhan. Oke, apa yang saya tulis di sini? Ramai orang yang haus akan kebenaran. Mereka mencari kebenaran itu sehingga dapat menemukannya. Dan akhirnya orang itu mengikuti jalan kebenaran. Betul tak? Oke. Ramai orang berbalik kepada Yesus Kristus karena kebenarannya. Apabila kita melihat dalam YouTube sekarang, ramai sekali orang mencari kebenaran, dan kebenaran itu hanya di dalam Yesus Kristus. Dan mereka menemukan kebenaran itu, mereka berbalik kepada Yesus Kristus, menyembah Yesus, berharap kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Jadi saudara, kalau teman-teman kita, rakan-rakan kita belum mengenal kebenaran, belum menemukan kebenaran ini, kita yang sudah mengenal kebenaran ini, yang hidup dalam kebenaran ini, kitalah yang membawa mereka menemukan kebenaran ini di dalam Yesus Kristus. Nah saudara, ke siapakah kebenaran itu? Yaitu Yesus sendiri. Yesus sendiri adalah yang benar. Nah, kita lihat dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan ini selalu kita baca dan bahkan kita hafal, saudara. Kata Yesus kepada Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi di sini Yesus berkata kepada Thomas, saudara, bahwa dia adalah kebenaran. Jadi Yesus sendiri adalah kebenaran itu. Jadi kalau kita mencari kebenaran, kita temukan Yesus, dialah kebenaran itu.
Jangan lari daripada Yesus. Jangan lari daripada kebenaran itu. Sebab kita sudah menemukan kebenaran. Jadi saudara, kita senantiasa haus akan kebenaran. Haus akan kebenaran. So kalau kita haus akan kebenaran, bagaimana dapat memuaskan kita? Baca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini Alkitab yang diberikan kepada kita oleh Tuhan saudara. Oleh Roh Kudus Tuhan kepada kita. Di sanalah kita menemukan kebenaran itu. Kita senantiasa membaca, kita senantiasa belajar, kita senantiasa menyelidiki firman Tuhan itu saudaraku. Amin. Sebab disinilah kebenaran, yaitu Yesus sendiri. Biarlah kita haus mencari kebenaran seperti tanah yang gersang, tanah yang tandus tadi saudara. Dalam Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskan kamu. Jadi saudara, ini sangat jelas. Kalau kita mengetahui kebenaran dan kebenaran itu kita praktikkan dalam kehidupan kita, dan kebenaran itu akan membebaskan kita daripada apa saudara? Dari sesuatu yang salah, daripada perbuatan-perbuatan dosa. Sebab Tuhan yang telah membenarkan kita. Sebab Tuhan yang memberi kesedaran kepada kita bahwa itu adalah sesuatu yang benar dan itu adalah sesuatu yang salah. Ini adalah sesuatu yang salah. Jadi kita mengenal sesuatu yang benar, betul? Daripada kita mengenal Tuhan. Jadi saudara, dalam Tuhan kiranya melalui kehidupan kita, orang percaya kepada Yesus Kristus. Ramai orang di luar sana, teman-teman rakan kita, jiran-jiran kita, mereka harus menemukan kebenaran melalui kehidupan kita saudara. Oke? Dan yang keempat, fungsi yang keempat adalah sebagai lambang perjanjian yang mengikat sesuatu berupa kekal. Perjanjian ini dia bukan membuat perjanjian begitu saja. Perjanjian ini kalau membuat perjanjian di antara dua orang, dia harus perjanjian yang kekal. Jadi dalam perjanjian lama, apabila saya menyelidiki, menyelidiki, melihat, saudara, garam ini digunakan pakai orang dahulu. Mereka menggunakan garam ini untuk menjadi suatu pengesahan, perjanjian, dan ia adalah suatu ikatan yang setia, tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Dan garam adalah satu lambang kesetiaan dan kekekalan. Jadi sangat bagus juga ya. Baru saya tahu melihat perkara ini di dalam Alkitab, dalam perjanjian lama. Kita lihat saudara, mereka guna ini. Dan fungsi yang kelima, garam digunakan untuk membunuh kuman. Ini saya selalu sebut kepada kita. Terutamanya apabila kita dalam camp pemenang kan. Kita menggunakan garam. Kenapa garam? Kenapa menggunakan garam? Pada suatu ketika dulu, apabila orang Israel keluar dari Mesir, sekitar 2 juta saudara, itu bukan suatu yang sedikit, sangat ramai, 2 juta. Bukan 2.000, bukan 20.000, bukan 200.000, tetapi sekitar 2 juta. Orang keluar, mereka mengikuti tanah gurun. Padang pasir, bukan senang kan? Jadi semasa mereka di dalam perjalanan dari Mesir mau ke tanah perjanjian Kanaan. Nah, kalau 2 juta itu bukan sesuatu yang sedikit ya, sangat ramai. Apakah mereka dalam perjalanan itu mereka dapat membuat tandas agu ke kita? Tidak dapat. Nah, apa yang mereka lakukan saudara? Apabila mereka mau membuang air besar, mereka menggali pasir. Mereka menggali pasir dan lepas digali mereka melabur di sana. Bukan dekat orang lah, tetapi jauh daripada orang lain. Nah, apabila mereka sudah melabur di sana, mereka harus taruh garam.
kepada najis itu supaya kuman-kuman tidak merebak. Jadi di sini garam digunakan untuk membunuh kuman-kuman. Jadi saudara, sangat penting supaya kuman-kuman itu tidak merebak. Merebak ke sana ke sini. Dan begitu juga kita sebagai garam. Saudara, kita juga dapat membunuh kuman-kuman dosa. Apa yang dunia lakukan pada saat ini, dosa-dosa, apapun dosa saudara, kita adalah garam. Kita menutupi mereka dosa itu dengan kasih Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan damai Tuhan, dengan sukacita Tuhan, saudaraku. Amin. Dengan garam yang ada Tuhan berikan kepada kita. Makanya Tuhan mengatakan kamu adalah garam. Sangat spesial. Kita adalah garam. Jadi bukan hanya garam makanan itu saudara. Supaya orang dapat merasakan. Apabila mereka bergaul dengan kita. Apa mereka bermain dengan kita. Apabila mereka bekerja dengan kita saudara. Mereka rasa tidak betah kalau kita tidak ada. Betul? Tidak senang kalau si Anu tidak ada. Tidak senang kalau si Anu tidak ada. Kita sangat kekosongan. Jadi saudara, kalau kita tidak baik, kalau kita tidak ada bersama dengan orang itu, sangat bagus. Dia tidak ada. Nyama dia nadai. Encik bisinan muku. Itu sama kita. Jadi kalau orang berbuat begitu kepada kita, kita bukan menjadi garam. Kita menjadi racun. Betul? Jadi biarlah orang menikmati saudara kenyamanan daripada kehidupan kita. Walaupun kita tidak memberi dia uang, tidak memberi dia harta kekayaan, apa yang ada pada kita adalah ketulusan, kerendahan hati, sukacita, penuh kasih. Itu yang kita kongsikan kepada mereka saudara. Amin. Jadi mereka merasakan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jadi pelajaran yang kedua yaitu tentang terang. Tadi tentang garam. Tuhan mengatakan bahwa kita adalah terang. Siapa terang? Kita. Siapa kita? Orang percaya. Orang percaya kepada Yesus. Bahwa kita adalah terang dunia. Apa yang memerlukan terang? Saudaraku. Apa yang memerlukan terang? Yaitu kegelapan. Makanya kita ada electricity, kita ada light, lampu ini, lampu itu, supaya menjadi terang. Kalau terang itu ada, apakah ada kegelapan? Tidak ada. Kegelapan terus lari. Kalau terang tidak ada, kegelapan terus datang, hadir. Jadi kita dikatakan oleh Tuhan, firman Tuhan, kamu adalah terang. Di mana-mana kita berada saudara, tempat kerja, tempat sekolah, dengan jiran kita dan dimanapun kita berada, kita menjadi terang. Orang melihat terang. Dan Tuhan mengatakan tadi, takkan orang menyalakan pelita, lampu dan menudungnya dengan kantang. Menangkupnya dengan kantang ataupun menapukkannya. Tidak. Dia harus diletakkan di tempat meletakkannya supaya dapat melihat terang itu. Jadi saudara, beritahu kepada teman kita, kamu adalah terang. Kamu adalah terang. Dan saya adalah terang, bukan kamu saja ya. Jangan tunjukkan teman kita saja. Kita juga terang Tuhan. Tahu arti terang? Dunia ini penuh kegelapan, Tuhan katakan. Alkitab mengatakan dunia ini penuh kegelapan dan kita diutus menjadi terang. Kalau di tempat itu menjadi di dalam kegelapan, kita diutus ke sana, di sana menjadi terang. Kalau di sana saudara dia gelap, kita diutus ke sana, kita menjadi terang. Apakah ada kegelapan di sana? Tidak ada. Jadi kalau kita diutus menjadi terang, jangan kita menjadi gelap. Orang dalam kegelapan, kita hidup dalam kegelapan.
itu bukan terang namanya, orang gelap. Betul? Jadi kita harus menjadi terang kepada dunia. Ayat yang ke-16 pasal 5 tadi, Matius yang kita baca. Mari kita sama baca 1, 2, 3. Hendaklah cahaya kamu juga bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan kamu yang baik, lalu memuji Bapa kamu yang di sorga. Jadi di sini, saudaraku, Yesus juga mengatakan supaya kehidupan kita itu bersinar. Orang lain melihat terang Tuhan itu ada di dalam kita. Dan daripada apa? Dari perbuatan kita, daripada kelakuan kita, supaya mereka melihat sesuatu yang baik daripada kehidupan kita. Mereka melihat, oh ini orang terang, ini orang terang. Dia itu sangat terang, dia sangat jujur, dia sangat baik, dia sangat peramah, dia sangat rendah hati, dan sebagainya, betul? Jadi kita harus menjadi terang dimanapun kita berada. Nah saudara, Yesus sendiri adalah terang. Kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Oke? Terjemahan baru ya. Dalam Dia, yaitu dalam firman ataupun dalam Yesus Kristus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, betul? Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Sebab Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan mengatakan dunia ini penuh dengan kegelapan. Jadi Yesus datang menjadi terang, menyinari dunia penuh kegelapan ini dengan terang yang ada padanya. Oke? Bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang. Siapa terang itu? Yesus. Oke, terang itu. Supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang di dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Dan apabila Yesus hidup dalam dunia ini, Dia mengatakan, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Jadi Dia naik ke surga dan Dia meletakkan garam itu, terang itu kepada semua kita yang percaya kepada Yesus. Itu tanggung jawab kita untuk menggarami dunia dan menerangi dunia, saudaraku. Amin. Siapakah dunia? Okay, dunia adalah orang-orang ataupun manusia yang hidup dalam dunia ini. Okay, mari kita lihat dalam Filipus. Okay, Filipi pasal 2 ayat 15 dan 16 ya. Dengan demikian kamu, yaitu setiap kita yang percaya, menunjukkan ketulusan, kemurnian sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, yang hidup di kalangan orang jahat dan berdosa. Apakah kita dapat lari daripada mereka? Tidak kan? Dia mengatakan di sini kita sebagai anak-anak Allah. Semua kita adalah anak-anak Allah. Kita hidup di kalangan orang jahat dan orang berdosa. Ketika kamu menyampaikan berita yang memberi hidup yang sejati, kamu harus bersinar, menyinari hidup mereka. Bersinar di antara mereka seperti bintang menerangi langit. Jika kamu berbuat demikian, aku mempunyai alasan untuk berbangga dengan kamu pada hari Kristus datang kembali. Ini yang Paulus katakan. Kalau kita menjadi terang, menjadi bintang, menjadi bulan, menjadi terang, saudaraku, dimanapun kita berada, Paulus mengatakan dia berbangga. Oke? Dia berbangga melihat perbuatan kita itu pada hari kedatangan Tuhan nanti. Oke?
Hal itu membuktikan bahwa segala usaha dan jerih payahku tidak sia-sia. Apa yang diberitakannya pada masa rasul-rasul, kepada murid-muridnya, sampai pada hari ini, dan bahkan sampai selama-lamanya, kita tetap memberitakan Injil, menyinari kasih Yesus, berita Injil itu kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada rekan kita, saudara. Dan supaya mereka menerima Yesus seperti yang ada di sini. Supaya mereka menerima kebenaran itu, terang itu, garam itu daripada kehidupan kita. Jadi saudara, dalam Yesus kita harus tahu apakah tujuan, ya? Apakah tujuan Tuhan memanggil kita ke dalam kerajaannya. Kita lihat di sini ada beberapa tujuan. Ada di sana. Tuhan memanggil kita untuk menjadi sebuah terang yang memancarkan kasih Yesus kepada dunia. Supaya kita dapat memancarkan terang kepada dunia, orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi Dia tidak pernah memanggil kita untuk hidup sama dengan dunia. Perbuatan-perbuatan mereka, kelakuan-kelakuan mereka yang tidak baik, yang berdosa. Tuhan bukan memanggil kita menjadi seperti mereka, tetapi Tuhan memanggil kita untuk memancarkan kasih-Nya kepada mereka. Dan yang kedua, mengapa Tuhan memanggil kita? Tuhan memanggil kita untuk mengasihi semua orang. Bukan 1-2 orang, bukan 10-20 orang, tetapi semua orang. Bahkan orang yang paling jahat sekalipun terhadap kita. Tetapi Dia tidak pernah memanggil kita menjadi orang yang membenci sesama. Tuhan memanggil kita untuk memaafkan setiap kesalahan, setiap orang yang telah berbuat kesalahan kepada kita. Tetapi Dia tidak pernah memanggil kita untuk menyimpan dendam kepada sesiapapun. Jangan berdendam kepada siapapun. Biarlah kita emosi dendam itu. Kita mau hidup damai, hidup tenang, tanpa dendam dalam hati kita. Amin. Jangan berdendam dengan siapapun. Saya belajar, saudara, tidak berdendam dengan siapapun dalam hidup ini. Dan Tuhan memanggil kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa hubungan kasih kita dengan Kristus adalah sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Tetapi Dia tidak pernah memanggil kita untuk menikmati hawa nafsu yang ditawarkan oleh dunia yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Tidak. Dia mau kita menyatakan kebahagiaan itu kepada teman-teman kita. Dan kebahagiaan itu sumbernya adalah dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, dalam Yesus kiranya semua kita menjadi garam dan terang dunia, ya. Dalam keluarga, di tempat kerja, di tempat sekolah, di universiti, dimanapun, biarlah kita menjadi garam dan terang kepada dunia. Menjadi orang Kristen bukan hanya di gereja. Di dalam gereja kita sebut haleluya, di luar gereja kita sebut halelupa. Dalam gereja kita menjadi pelayan. Di luar gereja kita menjadi pelayan. Tahu arti pelayan? Gunting orang, menyepit orang dan sebagainya. Tidak, kita harus menjadi pelayan di dalam gereja. Dan di luar gereja juga kita menjadi pelayan. Pelayan Tuhan maksud saya, pastor dan pelayan-pelayan. Anak-anak Tuhan, kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, amin? Kita menjadi pelayan Tuhan di dalam gereja, pelayan Tuhan juga di luar gereja. Kita penuh dengan kerendahan hati. Kita penuh dengan kelemah lembutan. Kita penuh sopan santun dimanapun kita berada. Jadi saudara, khotbah saya sampaikan setakat ini dulu. Seperti saya katakan tadi, hanya minggu hadapan saya sambung. Yaitu dengan khotbah contoh
dalam perjanjian baru, yaitu gereja mula-mula. Apa dampak mereka, apa impak mereka kepada dunia, sehingga dunia dapat berdampak, sehingga dunia dapat mengenal Tuhan daripada gereja yang pertama ini. Jadi mari kita bangkit berdiri, kita sama nyanyikan lagu, ya aku mau menyenangkanmu. Kita mau menyenangkan Tuhan. Kita mau menjadi garam. Kita mau menjadi terang Tuhan, saudara, dimanapun kita berada. Kita akui dengan nyanyian ini, Tuhan, ku mau menyenangkanmu dengan kelakuanku, dengan tata tuturku, dengan sikapku, dengan perbuatanku, dengan kasih yang ada padaku, yaitu kasih Tuhan. Amin.